Oke, selamat malam, jumpa kembali. Kali ini kita akan melanjutkan, untuk tutorial pembuatan aplikasi. Di video sebelumnya kita sudah, belajar, untuk membuat database-nya dan, untuk setting tabel dan kolomnya. Kali ini kita lanjut ke, setting untuk UX-nya atau tampilan di aplikasi. Kita masuk di sini. Nah, di sini sudah otomatis baru masuk satu untuk tabel kategori. Kita klik saja. Untuk view type-nya kita buat tabel. Untuk kolom ordernya kita buat ID kategori dan kategori. Untuk kolom bidnya kita buat narrow. Kita langsung cek, kita tes saja untuk penginputannya. Nah, di sini ya, ini udah urut untuk ID-nya. Berdasarkan rumus yang sebelumnya kita buat di sini di kolom. Nah, ini rumusnya. Jadi 3 digit saja. Oke, kita coba input saja contoh. Kategorinya misalkan minyak goreng. Kategorinya tambah lagi misalkan. Nah, ini udah urut ya. Tambah lagi misalkan oke. Nah, untuk tampilannya hasil penginputannya seperti ini untuk ID kategorinya. Untuk ikonnya kita bisa setting, kita rubah di display. Misalkan kategori kita buat ikonnya list saja. Nah, ini seperti ini. Oke, kita lanjut berikutnya untuk ke tabel produk. Kita tambahkan saja di new view. Di sini kita tulis produk. Untuk for this datanya kita ganti produk. Untuk tabelnya kita view tab-nya kita ganti tabel. Untuk produk jumlah masuk, jumlah keluar, stok akhir. Oke, kita lanjut ke produk ini, ke form-nya. Jadi di sini untuk produk. Nah, ini form, produk form. Nah, kita kolom ordernya kita setting kode produk, ID kategori, nama produk, harga beli, harga jual, stok awal, jumlah masuk, jumlah keluar, stok akhir. Untuk menghilangkan tanda plus minus di sini bisa kita hilangkan dari kolom. Nah, ini number, yang tipe-tipe number ini pasti akan keluar plus minus. Kalau mau kita hilangkan, ini aja kita ganti label.
seperti ini. Untuk merubah tampilannya, kita masuk ke form lagi, product form. Kita buat di sini side by side. Nah, seperti ini jadi tampilannya. Oke, kita save. Untuk kode produk kita buat untuk supaya bisa barcode, kita aktifkan scanable-nya. Nah, ini keluar. Jadi kalau ada barcode tinggal klik di sini saja. Untuk pakai handphone itu bisa. Oke, ini produk kita mau rubah, misalkan ikonnya kita ganti produk pakai box saja, box. Nah, ini kita tes, kita masukkan data, misalkan produk, dikarenakan ini nggak barcode, kita asal saja dulu. ID kategorinya ini ID kategori 010234. Ini enggak spesifik, harus kita rubah dulu untuk di kategorinya. Nah, ini ID kategori, kita labelnya kita rubah di sini. Kita produk ya. Misalkan kita produk kategorinya misalkan mie instan. Ini nama produknya, harga beli misalkan 3.000, harga jualnya misalkan 3.500, stok awal 100. Kita tambah lagi kodenya, misalkan mie instan lagi, nama produknya, harga beli misalkan 2.500, harga jualnya misalkan, stok awalnya. Nah, kita lanjut lagi ya, tes. ID kategori misalkan minyak goreng, Bimoli 1 liter, harga belinya misalkan 16.000, 15.000, harga jualnya misalkan 18.000, stok awalnya misalkan 20. Kita tambah saja lagi. Ini kategorinya minyak goreng, Bimoli 2 liter, misalkan harga belinya 33.000, harga jualnya 37.000, stoknya misalkan 20. Oke, tambah lagi beras, misalkan brojol lele 5 liter 5 kilo, misalkan harganya 60, harga jualnya 65.000, stok awalnya misalkan 10. Oke, ini contoh saja ya. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini.
Nah, nanti di spreadsheetnya, nah ini. Kita setting ulang untuk nah, di sini sudah ya. Indomie goreng, kode produknya, ID kategori, mie instan. Stok awal, jumlah masuk, jumlah keluar, stok akhir. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Di sini sudah kategori sudah, produk sudah. Berarti kita ke supplier. Kita tambahkan saja. Supplier, diganti supplier. Untuk fiturnya table, ini narrow saja. Ini ikonnya kita rubah. Misalkan supplier seperti ini. Kita save terlebih dahulu. Kita coba input. Nah, ini kode supplier sudah 001. Nama supplier misalkan toko ABC. Alamatnya, nomor teleponnya misalkan kita asal saja. Untuk PIC-nya misalkan Bapak Indra. Kita save. Oke, kita tambah lagi. Nah, ini 02. Toko Makmur. Alamat misalkan, nomor teleponnya kita asal saja. PIC-nya misalkan nah, ini. Nah, untuk kode dan nama ini penggabungan antara kode supplier dan nama supplier. Jadi 002 toko Makmur di sini. Nah, ini sudah. Setelah itu kita lanjut ke tabel pembelian. Kita ke tabel pembelian, kita buat kondisi datanya pembelian. Di sini tabel. Untuk kolom ordernya kode pembelian, tanggal, BLN tidak usah kita masukkan, bulan juga, ini tahun semua yang gak usah. Kode supplier, nama supplier, kode produk, nama produk, quantity, keterangan gak usah. Ini aja ya kita tampilkan. Untuk pembelian di formnya kita setting terlebih dahulu, set by set. Nah, di sini ada kode pembelian, tanggalnya, bulan, BLN, bulan, tahun ini kita nggak usah keluarkan, nggak usah kita tampilkan. Berarti kita masukkan kode. Yang kedua kode pembelian, terusnya tanggal, lanjut ke kode supplier, nama supplier, lanjut ke kode produk, nama produk, quantity.
Nah, ini saja yang kita tampilkan. Untuk menghilangkan plus minus di sini, yang tadi ya, pembelian. Di sini quantity karena number, kita labelnya kita checklist. Nah, save. Oke, pembelian kita rubah ikonnya. Misalkan sales, enggak, pembelian list saja. Nah, oke ya, kita tes untuk masukkan data. Misalkan ada pembelian, tinggal kita klik di sini. Nah, ini kodenya sudah urut, dan kode pembeliannya di sini ada PMB, pembelian. Nah, penggabungan antara PMB dan kode menjadi PMB 0001. Tanggalnya sudah update. Kita klik kode supplier. Nah, ini yang tadi penggabungan antara kode dan nama. Jadi di sini lebih spesifik. Kalau untuk kode saja kan kita nggak tahu untuk kode supplier mana. Misalkan kita tahu kok ABC. Nah, ini misalkan kode produknya ada pembelian Indomie goreng, beli 10, save. Kita lanjut. Kode suppliernya misalkan Indomie soto 10, kita save saja. Kita tambah lagi kode supplier Blok Makmur, beli belas rojo lele misalkan 5, kita save. Nah, ini hasilnya. Untuk pembelian kita setting di sininya biar tampilannya lebih rapat. Oke, naruh kode pembelian, tanggal. Nah, untuk tampilan di sini berarti kodenya nggak usah kita keluarin, kita munculkan langsung di sini. Kode pembelian, tanggal, kode supplier, nama supplier, atau nama supplier juga sama. Ini di sini kan sudah ada 001 toko, berarti nama suppliernya nggak usah kita tampilin untuk nggak terlalu banyak data. Nah, ini kode barang. Nah, ini kode barang juga nggak usah. Nah, kita save. Oke, di sini kita sudah buat kategori pembelian, produk, dan supplier. Kita buat huruf besar semua. Nah, sekarang kita cek untuk kategori detailnya seperti ini. Untuk produk kita cek. Detailnya. Nah, ini tampilannya kita mau rubah, misalkan ini detail untuk produk.
produk detail. Oke, kita buat ininya set soundnya nggak usah, kita buat side by side. Nah, seperti ini tampilannya. Nama produk, kode produk, ID kategori, kategori, harga beli, harga jual, stok awal. Untuk rumus di produk, oke, di sini ada jumlah masuk tadi ya pembelian. Harusnya ini rumusnya, ini kita lupa copy di sini. Nah, ini rumusnya nanti tinggal diikutin saja. Setelah rumusnya dibuat, tinggal di copy ke bawah. Nah, jadi dia akan otomatis di spreadsheetnya nanti stoknya akan, jika ada pembelian, stoknya akan tambah. Nah, di sini. Oke, mungkin dari saya untuk kategori produk dan supplier untuk pembelian, berarti ini masuknya di pembelian. Nanti di video berikutnya kita lanjut di penjualan. Terima kasih, selamat malam.